yang paling utama adalah sabar di dalam mengembang agama kita. Ini paling berat. Dibayangkan. Ulama membagi di dalam kajian sabar. Sabar dikatakan di situ adalah memenjarakan atau menahan atau mencegah hawa nafsu kita yang akan berontak melawan daripada syariat atau akal manusia. Nah, yang namanya sabar adalah bisa kita sebut memenjarakan. Ini kalau memenjarakan hawa nafsu, wah ini magum kutub kayak. Itu yang memenjarakan hawa nafsu ini magum kutbil wali. Ini magumnya kutub para wali. Atau yang namanya menahan, ada magum sholihin. Mencegah, ada magum mu'minin. Ya. Kalau memenjarakan hawa nafsu ini luar biasa. Man minhum, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Bakar bin Salim, Imamul Haddad, wa amsaluhum, yang semisal mereka semuanya itu. Nah, kita belajar untuk bisa menahan, itu magam sholihin, atau mencegah. Agar apa? Hawa nafsu kita jangan sampai menabrak syariat atau menabrak akal kita. Dalam kajian Islam, akal itu hubungannya dengan syariat sangat erat. Karena hampir semua hukum syariat yang dilandaskan dengan hukum yang halal haram, boleh dan tidaknya, wajib dan tidaknya, itu semuanya ada indikasi akal. Kalau masuk akal, Allah wajibkan. Tidak masuk akal, Allah tidak wajibkan. Itu syariat. Beda dengan aqidah, ketauhidan. Amat tauhid, akalnya taruh di belakang. Iman yang bermain. Maka kita perlu banyak sabar. Ulama membagi. Termasuk diantaranya Imam Al-Ghazali. Membagi sabar itu menjadi 3 golongan. Yang pertama, as-sabru ala ma amarallah bihi. Yang pertama adalah sabar terhadap apa-apa yang Allah perintahkan. Ini magam sabar paling tinggi ini sudah. Enggak ada di atasnya magam sabar. Apa itu? Sabar mengikuti perintah syariat ini. Nah, ini kalau kita mau buktikan enggak usah jauh-jauh, lihat aja di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kadar mengetahui keimanan seseorang bagaimana nilai sabar ada pada dirinya. Karena syaitan udah enggak ada di bulan Ramadan, yang ada hanya nafsu, kelihatan. Kan di Ramadan kita lihat bagaimana umat manusia saat ini memilih masjid atau musola yang imamnya menggunakan metode speed 4 mesin. Kalau bisa kulhu, alhamdulillah. Karena sabar 23 rakaat, Allahu Akbar. Beda dengan di Hadramut. Di Hadramut sini sholat tarawih, sini sholat tarawih, sini sholat tarawih, sini sholat tarawih. Dan minta maaf, di Hadramut sholat tarawih yang speed gigi 5 itu lebih sedikit orang yang sholat di situ. Ada namanya masjid, kalau tidak salah saya lupa, ini sudah puluhan tahun. Kalau tidak salah nama masjidnya Masjid Sultan, apa Sultan gitu. Di Hadramut, di Trim. Nah itu aja tuh yang sholatnya cepat. Tapi cepatnya sana nggak kayak cepatnya Indonesia ya. Indonesia ini Masya Allah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Indonesia ini wala speedboatnya jet pribadi. Sana tidak santai tapi cepat. Yang lainnya ada yang tarawih 20 rakaat itu 2 juz, ada yang 3 juz, yang sedang 1 juz, 20 rakaat. Dan berpindah satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ada sabar di dalam ibadah luar biasa. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan as-sabru ammanahallahu anhu. Yang kedua, sabar terhadap apa-apa yang Allah larang. Wah, ini tidak kalah juga. Nah, ini melarang. Allah bilang jangan judi, jangan miras, jangan zina, jangan nipu. Ya subhanallah. Berat rasanya. Memang terasa berat. Alas, meninggalkan maksiat sudah. Kita sepakat berat. Walaupun lebih berat taat, tapi meninggalkan maksiat enggak kalah beratnya. Coba bayangkan. Berat. La ilaha illallah, nak mencegah. Makanya begitu beratnya meninggalkan maksiat sampai Allah berikan magom. Yoma la dhillu illa dhillu. Enggak ada naungan kecuali naungan Allah.
Siapa ini yang mendapatkan naungan? Ada 7 golongan. Di antara 7 golongan ini adalah salah satunya orang yang bisa melarang, mencegah dirinya untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah. Allah bilang jangan, dia tinggalin. Salah satunya siapa ini? Golongan orang-orang yang mencegah dirinya untuk tidak bermaksiat. Seorang laki-laki ditawarin harim, hali. Sampai disebutkan hadza harim ajmalun nisa. Perempuan paling cantik di kampungnya. Ngajak laki-laki untuk berzina. Dikunci pintunya. Tidak ada yang tahu. Diajak berzina. Subhanallah. Ya memanglah. Kita ini laki-laki kejeblos dengan perempuan. Perempuan gitu diketutup. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu hilang. Diajak. Lalu ada orang berkata. La inni akhafullah. Dalam riwayat dia memegang dadanya. La inni akhafullah. Enggak, saya takut kepada Allah. Ini orang mencegah kemaksiatan yang semacam itu luar biasa. Hebatnya magom, ada magom di antara magom solihin bisa mencegah dirinya dari kemaksiatan. Dan orang ada kalanya tidak bermaksiat indal di depan publik. Orang enggak maksiat di depan publik. Kalau sudah bainahu wa bainallah, kalau sudah antara dirinya dengan Allah, kayaknya maksiat itu seakan-akan halal bagi dia. Oh, ini yang tahu. Ini yang tahu. Oh, depan publik, Masya Allah. Oh, Imam Kabir, jelas, Masya Allah. Luar biasa. Tapi kalau sudah bainahu bainallah, antara dirinya dengan Allah, khalas. Ta'annahu la hijab bainahu bainal 'asi. Kayaknya enggak ada penghalang antara dirinya dan pelaku dosa. Sudah hal. Ada ta'ab, berat juga ini. Yang terakhir, magom terakhir kata Imam Al-Ghazali apa? As-sabru ala ma qaddarahullahu minal masa'ibi. Yang ketiga, sabar yang dibutuhkan adalah sabar terhadap ketetapan Allah dari perkara-perkara musibah. Nah, ini baik musibah dunia, musibah agama, musibah akhirat. Ini kita perlu sabar. Segala macam nih zaman sekarang. Hampasan terhadap kehidupan kita. Wallah, enggak bisa kita padahal ada wahyu Allah. Fa idza faraqta fansab. Fa idza faraqta fansab. Padahal sudah ada ayat Allah. Kalau ente udah selesai, siap-siap akan ada lagi. Kan begitu. Imam Haddad mengatakan semakin panjang musibah yang kau alami, maka setelahnya semakin panjang juga nikmat yang akan kau rasakan. Kata Imam Haddad. Kan kadang-kadang ini kok aneh utang gak selesai-selesai. Mau bayar gali lagi. Mau tutup lubang gali lubang. Tutup lubang. Anak kehidupan belenggu dengan utang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kata Imam Haddad sabar. Karena semakin panjang musibah itu maka akan berdobel-dobel juga panjangnya nikmat yang Allah berikan. Namun siapa yang bisa sabar? Dahsyatnya hampasan dunia. Sekarang kita lihat kamen murtadin. Berapa banyak ini orang-orang murtad. Gara-gara nggak sabar dalam segi ekonomi duniawi. Lalu berapa banyak? Coba contoh, nggak usah kita jauh-jauh lihat berapa banyak ini informasi. Fulan gantung diri, fulan bunuh diri, fulan ini, fulan. Semuanya gara-gara apa? Ma sabar alal masaib. Nggak sabar dari musibah. Padahal dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah tuh orang penuh dengan musibah. Cuman kenapa kok kelihatan masih ada orang bahagia seakan-akan gak ada musibah pada dirinya? Karena mereka bisa menahan. Kadang kita repot. Dan memang perlu kita tahu. As-sabru fis sadmatil ula. Sabar itu pada hempasan pertama. Ya. Nah ini Rasulullah. Sebabnya Rasulullah berkata as-sabru fis sadmatil ula. Rasulullah pernah lewat satu jalanan. Ada perempuan nangis. Nangisnya ronta-ronta. Rasul SAW berkata, sabar, jangan berlebihan. Ini perempuan nggak kenal Nabi, kenal nama doang, belum tahu Rasulullah itu wajahnya seperti apa. Dia langsung jawab nih perempuan, ente nggak tahu apa yang menimpa saya. Dan kalaupun ente tahu, ente nggak bakal kuat. Dia bilang begitu. Rasulullah senyum jalan, pulang ke rumah Rasulullah. Ada yang lihat itu dialog sahabat Nabi yang lainnya.
Ini sahabat Nabi bilang, ente tahu nggak yang nasihatin ente barusan siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini perempuan merah mukanya. Dia datang ke Nabi. Dia cerita, ya Rasulullah, tadi ana belum kenal engkau, ya Rasulullah, minta maaf. Dan sekarang perempuan bisa sabar. Apa jawab Rasulullah? As-sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada hempasan pertama. Kalau sekarang ente bisa sabar, udah bukan sabar. Ente sudah berpikir, ente sudah merenung. Sabru fi sadmatil ula. Memang paling berat itu sadmatil ula. Nggak bisa gitu mau hidup tenang di dunia ini. Sering berganti terus, pakok. Dihantam kita silih berganti. Masya Allah. Mudah-mudahan kita belajar dari itu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kasihin kita sifat sabar yang luar biasa menghempas kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Sambutlah, persiapkan diri itu dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya itu perkara besar. Sungguhnya itu perkara besar. Sampai akhirnya ulama berkata, kalau mau selamat dalam sabar, ambil wudhu, sholat. Karena adanya ayat yang menunjang. Jadi kalau mau menang sabarnya kita, ambil wudhu, sholat. Oh, luar biasa.